penerapan TIK dalam penggunaan konteks terhadap pemerintahan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maria Priskeliana sebagai moderator. Nama saya Lucia Tension Babi. Nama saya Madrinda Faria Tanesa. Saya Christina Jene. Dan nama saya Maria Jamila. Baik, pada kesempatan ini kami akan menganalisis terkait penggunaan Cortex. Cortex adalah suatu sistem yang digunakan di bidang perpajakan. Untuk penjelasan selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman saya untuk membahas. Kesempatan pertama saya berikan kepada Indah untuk menjelaskan terkait penerapan Cortex dalam bidang perpajakan. Silakan. Oke, yang pertama adalah bentuk penerapan TIK dalam penggunaan aplikasi Cortex terhadap sektor pemerintahan. Yang pertama ada digitalisasi administrasi perpajakan. Seperti yang kalian lihat, bahwa tim mengubah proses perpajakan dari yang sebelumnya manual menjadi digital, meliputi pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, hingga pembayaran pajak secara elektronik. Yang kedua, integrasi sistem perpajakan pemerintah, di mana hal ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama integrasi data, integrasi proses bisnis, dan juga integrasi pengawasan, yaitu seluruh informasi wajib pajak disimpan dalam satu basis data nasional sehingga data tidak lebih ganda, lebih akurat dan juga mudah dianalisis. Yang kedua, proses pendaftaran, pelaporan, verifikasi hingga pembayaran terhubung otomatis hingga mempercepat administrasi dan juga mengurangi kesalahan. Dan yang ketiga, integrasi pengawasan, yaitu aktivitas pajak, wajib pajak terekam digital dan dapat dipantau secara real time, yaitu memudah pelacakan transaksi serta analisis risiko. Dan yang ketiga, peningkatan pengawasan dan monitoring perpajakan. Di sini Cortex memungkinkan pemerintah supaya lebih mudah memantau perilaku perpajakan juga secara real time melalui jejak digital yang tercatat secara otomatis, sehingga pemerintah dapat mencatat jika adanya kecurangan yang terjadi dalam sistem perpajakan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah peningkatan kualitas layanan publik perpajakan, yaitu akses layanan menjadi 24/7, 24 jam, dan juga kemudahan pengisian formulir, notifikasi otomatis yang dimana dapat didapat dimanapun orang yang ingin menggunakan aplikasi ini berada, dan juga pelayanan terpadu tanpa tatap muka dan juga sistem yang lebih transparan dan juga bebas pungli. Selanjutnya, manfaat dan dampak positif. Manfaat dan dampak positif dalam penerapan TIK pada sektor pemerintahan melalui aplikasi Cortex. Yang pertama, efisiensi administrasi pemerintah. Cortex membuat proses administrasi pajak jadi lebih cepat karena banyak pekerjaan manual digantikan sistem otomatis. Pengelolaan SPT jadi lebih cepat dan waktu memproses laporan pajak yang dulu memakan beberapa hari sekarang bisa selesai dalam 2 hari. Yang kedua, peningkatan layanan publik. Dengan adanya layanan digital seperti e-registration, e-filing, dan pembayaran pajak online, masyarakat bisa mengurus pajak dari mana saja tanpa harus datang ke kantor. Layanan jadi lebih mudah, transparan, dan cepat diakses. Yang ketiga, produktivitas pegawai meningkat. Cortex membantu mengurangi pekerjaan administratif sehingga pegawai DJP bisa fokus pada analisis, edukasi, dan penanganan kasus. Koordinasi antar pegawai juga lebih lancar karena semua data diperbarui secara real time. Akibatnya tugas-tugas bisa diselesaikan lebih cepat dan jumlah kasus yang ditangani bisa meningkat. Yang keempat, transparansi dan validitas data. Sistem Cortex membuat data pajak lebih akurat dan terintegrasi. Prepolitasi SPT meminimalkan kesalahan input karena sebagian data sudah otomatis diisi. Dengan bantuan big data, sistem bisa mendeteksi anomali atau kecurangan sejak awal. Yang kelima, peningkatan kepatuhan pajak. Cortex mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. Mereka yang kurang paham teknologi pun tetap bisa terbantu karena sistem
sistemnya lebih sederhana dan jelas. Selanjutnya tantangan. Hambatan atau tantangan dalam penerapan TIK pada aplikasi Cortex terhadap pemerintahan. Yang pertama itu kendala teknik sistem. Di sini dalam penerapan Cortex sering mengalami error, akses lambat, gagal login, dan gangguan menjelang batas pelaporan. Hal ini dapat menyebabkan wajib pajak dan pegawai menyelesaikan tugas tidak tepat waktu. Berikutnya keterbatasan infrastruktur dan migrasi data. Integrasi dari banyak aplikasi lama menyebabkan gangguan imigrasi, data tidak stabil, serta ketergantungan pada jaringan internet yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, kesiapan SDM yang masih rendah. Di sini di mana pegawai dan wajib pajak masih kesulitan memahami fitur dan alur baru dalam Cortex. Yang keempat, kesenjangan tujuan versus realita. Tujuan modernisasi menuntut sistem stabil dan terintegrasi, tetapi gangguan teknis dapat membuat implementasi belum sepenuhnya memenuhi target pemerintah. Dan yang terakhir, hambatan teknis. Seperti error, lambatnya akses, dan kegagalan login masih sering dilaporkan oleh pengguna Cortex, termasuk perusahaan seperti PT KPL dan PT AFI yang mengalami loading lama. Yang terakhir, melalui data yang tersebar, sebanyak 80% pegawai masih membutuhkan pelatihan lanjutan untuk memahami fitur digital baru, dan 67% menyatakan belum sepenuhnya siap menghadapi sistem yang terus berubah, menurut Shirley dan kawan-kawan. Yang terakhir adalah solusi dan rekomendasi penerapan TIK pada sektor pemerintahan melalui aplikasi Cortex. Yang pertama, perkuat infrastruktur dan stabilitas sistem. Tingkatkan kapasitas server, perbaiki jaringan, lakukan maintenance rutin, dan cegah overload saat masa pelaporan. Yang kedua, sempurnakan migrasi dan uji sistem. Migrasi bertahap, validasi data rutin, dan serta uji bebas atau stress test sebelum periode sibuk. Yang ketiga, tingkatkan kompetensi SDM. Pelatihan intensif bagi pegawai DJP, tutorial praktis untuk wajib pajak, dan penguatan layanan bantuan digital. Yang keempat, perbaiki manajemen risiko. Sediakan tim respon cepat ketika terjadi gangguan dan gunakan monitoring real time untuk mendeteksi error lebih awal. Yang kelima, pemerintah perlu menerapkan monitoring dan evaluasi triwulan untuk memetakan kendala teknis maupun administratif secara berkala, serta memastikan ketersediaan perangkat kerja memadai melalui pembaruan peralatan minimal setiap 2 tahun. Dan yang terakhir, untuk memperluas adopsi dan meminimalkan kesalahan pengguna. Sosialisasi harus dilakukan secara intensif melalui panduan digital, video tutorial, dan webinar rutin khususnya menjelang masa pelaporan pajak dan untuk segmen WP UMKM. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.